Halo anak-anak kelas 3. Pembelajaran kita kali ini dari tema 3H, Raja Muda Karana. Subtema 4, Aku Suka Berkarya. Pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala berkat yang telah kita terima. Selanjutnya, kita persiapkan diri kita untuk belajar dan tentu saja buku tematiknya ya. Ayo membaca. Ketika bertualang menjelajah alam, Cika dan Pramuka menggunakan sebuah denah yang diberikan kakak pembina. Denah tersebut membantu Cika dan teman-temannya menjelajah alam sehingga tidak tersesat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan denah? Bacalah bacaan berikut ini untuk mengetahui denah dan kegunaannya. Mengenal denah dan kegunaannya. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah juga dapat menggambarkan letak ruangan dalam suatu rumah atau bangunan. Dengan denah, kita bisa menemukan tempat dan jalan yang kita tuju dengan mudah. Denah adalah bagian kecil dari sebuah peta. Denah hanya menggambarkan suatu lokasi yang terbatas, sedangkan peta menggambarkan lokasi yang lebih luas dan lebih detail. Peta juga menunjukkan gambar letak tanah, laut, sungai, dan gunung. Denah sama fungsinya dengan peta, yaitu mempermudah untuk mengetahui dan menemukan suatu lokasi. Tetapi, lokasi yang ditujukan pada denah tidak seluas pada peta. Perhatikan gambar denah berikut. Lokasi rumah Cika ada di Jalan Mawar. Sebelah kiri rumah Cika adalah rumah Fani dan sebelah kanan rumah Cika adalah rumah Ino. Di sebelah rumah Fani, Cika, dan Ino ada rumah Bagas, Dudi, dan Lira. Lapangan basket ada di Jalan Salak. Sebelah lapangan basket adalah taman. Pada denah di atas terdapat gambar mata angin. Mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Umumnya digunakan pada kompas, peta, dan denah. Pada mata angin terdapat 8 arah sebagai berikut. 1. Arah utara disingkat dengan huruf U. 2. Arah timur laut disingkat dengan huruf TL. 3. Arah timur disingkat dengan huruf T. 4. Arah tenggara disingkat dengan huruf TG. 5. Arah selatan disingkat dengan huruf S. 6. Arah barat daya disingkat dengan huruf BD. 7. Arah barat disingkat dengan huruf B. 8. Arah barat laut disingkat dengan huruf BL. Nah anak-anak, selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini. Denah lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Setiap hari, Dwi pergi ke sekolahnya dengan menggunakan sepeda. Walaupun perjalanan jauh dan berliku-liku, Dwi selalu tetap semangat. Dalam perjalanan, dia pun suka bernyanyi loh, biar tidak bosan. Perjalanan Dwi cukup panjang loh adik-adik. Yuk kita lihat. Dwi harus berjalan lurus melewati padang rumput. Kemudian dia melewati kantor pos dan supermarket.
Dan setelah itu, dia juga melewati taman. Wah, Dwi sudah sampai deh ke sekolah. Nah adik-adik, dalam perjalanan Dwi tadi, Dwi melewati jalan yang berliku-liku. Nah, kalau teman-teman Dwi ingin main ke rumah, bisa-bisa nyasar deh, karena jalannya yang berliku-liku. Untuk itu, agar tidak nyasar, kita perlu menggunakan denah. Denah merupakan gambar lokasi suatu tempat yang sempit tanpa melakukan pengukuran langsung. Coba kita lihat denah perjalanan Dwi dari rumah ke sekolah tadi. Gambar denah biasanya tidak menggunakan skala loh. Ukuran pada denah pun hanya menggunakan perkiraan. Tetapi dengan denah itu, pasti teman-teman Dwi tidak akan nyasar jika ingin main ke rumah Dwi. Manfaat denah. Nah adik-adik, coba kita lihat kembali denah perjalanan rumah Dwi ke sekolah tadi. Di denah ini, kita melihat sekolah, taman, kantor pos, supermarket, dan rumah Dwi. Nah itu semua merupakan gambaran keadaan di sekitar sekolah dan rumah Dwi loh. Salah satu manfaat denah adalah untuk mengenali keadaan di sekitar daerah denah. Halo sahabat cerdas, salam pramuka. Apakah sahabat cerdas tahu bahwa seorang anggota pramuka siaga harus bisa membaca denah? Apa itu denah? Mengapa kita memerlukan arah mata angin untuk membaca denah? Nah, kali ini sahabat cerdas akan bisa mempelajarinya dengan belajar bersama Pak Norman di channel Ruang Belajar. Sebelum kita belajar tentang denah dan arah mata angin, yuk kita nyanyikan dulu lagu arah mata angin. Kalian siap? Ciro lupat, timur tenggara selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Ternyata menghafalkan arah mata angin sangat mudah dengan menggunakan lagu ya. Sekarang coba sahabat cerdas perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu badge pramuka siaga dengan gambar tangan dan berwarna dasar biru. Siapa yang tahu namanya? Betul, ini adalah TKK penunjuk jalan. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan badge ini adalah dengan memahami denah. Apa itu denah? Denah adalah gambaran suatu tempat untuk memberikan petunjuk. Pada denah biasanya terdapat nama jalan, nama bangunan, dan arah mata angin. Nah, ini yang namanya denah. Dan arah mata angin ada di bagian pojok. Di setiap denah pasti ada arah mata angin. Sekarang kita lengkapi tabel arah mata angin berikut ini sambil mengingat-ingat lagu yang kita nyanyikan tadi. Sahabat cerdas siap? Kita mulai dari yang kanan ya. Timur, tenggara, selatan,
daya, barat, barat laut, utara, dan yang terakhir adalah timur laut. Hebat! Sekarang, mari kita belajar membaca denah dengan menggunakan arah mata angin. Perhatikan juga arah mata angin di bagian pojok atas ini ya, untuk membantumu membaca denah. Nah, jika kita lihat, pos 6 ini berada di sebelah timur pos 1. Kita juga bisa menyatakan kebalikannya, bahwa pos 6 berada di sebelah barat pos 5. Pos 4 ini berada di sebelah selatan pos 5. Nah, kebalikannya adalah pos 6 ini ada di sebelah utara pos 3. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang, perhatikanlah gambar denah yang kedua berikut ini. Ingat, gunakanlah arah mata angin untuk membantumu menentukan arah. Pertama, di manakah letak rumah Rio jika dilihat dari masjid? Di manakah letak rumah Rio jika dilihat dari masjid? Benar, letak rumah Rio ada di sebelah utara masjid. Nah, yang kedua, di arah manakah letak masjid jika dilihat dari rumah sakit? Di arah manakah letak masjid jika dilihat dari rumah sakit? Benar, masjid ada di sebelah barat rumah sakit. Nah, sebagai latihan terakhir, yuk coba kita lihat kompleks perumahan Lani dan Dedi berikut ini. Bisakah kamu menebak yang mana rumah mereka? Nah, untuk mempermudah, saya akan berikan angka 1 sampai 9. Celing, celing, celing. Pertama, jika rumah Lani ada di sebelah timur pos keamanan atau di sebelah utara tanah kosong, yang manakah rumah Lani? Benar, rumah Lani adalah rumah nomor 4. Sahabat cerdas, demikianlah pelajaran singkat kita kali ini tentang denah dan arah mata angin. Jangan lupa untuk mengerjakan sedikit soal latihan tentang denah di kolom deskripsi di bawah ya. Semoga sahabat cerdas dapat menjadi anggota pramuka siaga yang handal. Terima kasih dan sayonara. Salam pramuka. Ayo lakukan. Dapatkah kamu menentukan arah mata angin tanpa menggunakan kompas? Arah mata angin dapat kamu tentukan dengan petunjuk matahari. Coba lakukan kegiatan berikut ini bersama teman-temanmu. Pada pagi hari, berdirilah menghadap arah matahari terbit. Matahari selalu terbit di sebelah timur. Jika kamu berdiri menghadap matahari pagi, maka kamu menghadap arah timur. Sebaliknya, belakangmu adalah arah barat. Kemudian rentangkan kedua tanganmu lurus ke samping. Tangan kananmu akan menunjuk ke arah selatan, sedangkan tangan kirimu akan menunjuk arah utara.
Cara ini dapat kamu lakukan juga ketika matahari akan tenggelam di sebelah barat. Ayo belajar. Ketika melakukan penjelajahan, Chika dan teman-teman memperhatikan rumah-rumah yang terdapat di sepanjang jalan. Sambil menghafalkan arah mata angin, Chika dan teman-teman menghitung rumah warga yang menghadap ke arah mata angin tertentu. Datanya disajikan dalam diagram berikut. Banyak rumah warga. Rumah warga yang menghadap ke utara terdapat 5 rumah. Yang menghadap ke selatan terdapat 7 rumah. Yang menghadap ke timur terdapat 10 rumah. Dan yang menghadap ke barat terdapat 3 rumah. Bentuk seperti di atas disebut dengan diagram gambar atau piktogram. Pada diagram gambar di atas, gambar rumah mewakili 1 rumah. Jumlah rumah warga yang ditemui Chika dan teman-teman ada 25 rumah. Ayo berkreasi. Apakah kamu pernah membuat maket? Apakah maket itu? Maket adalah miniatur rancangan yang dibuat dengan skala tertentu agar rancangan lebih mudah dibayangkan secara 3 dimensi. Maket biasanya digunakan oleh seorang arsitek untuk memudahkan orang lain melihat hasil rancangan bangunannya. Berikut ini adalah kita akan membuat maket sederhana menggunakan kertas manila. Kamu dapat membuat maket sesuai kreasi kamu sendiri. Selamat berkreasi. Alat dan bahan: kertas manila, kardus, lem kertas, penggaris, gunting, krayon, dan pensil. Langkah kerja: 1. Buatlah pola rumah untuk dindingnya, pola A dan pola B, dan atap rumah. Pola C berikut ini di atas kertas manila. 2. Gunting kertas manila sesuai pola. 3. Gambar dan warnai kertas manila sesuai kreasimu. Misalnya, gambar dinding rumah dengan pintu dan jendela. 4. Lipatlah masing-masing garis pada pola. 5. Rangkai pola tersebut dengan menggunakan lem kertas di atas kardus. 6. Lengkapi maket rumahmu dengan menggambar pohon, tanaman bunga, dan pagar rumah. Tugas SPDP di Google Classroom. Halaman 136, ayo berkreasi. Membuat maket rumah. Setelah maket rumah kalian bikin, lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom sesuai dengan penugasannya ya anak-anak. Terima kasih anak-anak kelas 3, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Salam dari kami, Bu Ros, Bu Lina, dan Bu Borna. Sampai jumpa.